Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nima Tisnaini, NIM G73218061. Saya di sini akan mereview tulisan yang telah dikirim oleh dosen saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan masalah yang berhubungan dengan kajian manajemen perubahan yang ketiga, yaitu perilaku konflik dan cara mengelolanya. Para pelaku konflik yang paling menonjol menurut saya yaitu para mahasiswa di beberapa universitas. Masalahnya, meskipun mereka semua senang menjalankan tugas sosialnya di istana yatim tersebut, walaupun sesekali didera masalah psikologis, lantaran jauh, jenuh, dan melewati hari-hari yang sangat melelahkan yang berhubungan tentang kegiatan sosial, di saat kebanyakan teman-teman sebayanya bebas kesana kemari menikmati warna-warni gairah atau gejolak muda, akan tetapi para pemilik yayasan ini akan memberikan motivasi yang tepat sehingga mereka pada umumnya berhasil di-refresh dan tiap melanjutkan kerja-kerja kemanusiaan yang diembannya. Apalagi berbagai kelonggaran juga diberikan seperti mengikuti kegiatan ekstra kampus, berorganisasi, berlibur ke kampung halaman, dan semacamnya. Juga pemilik yayasan ini kerap mendatangkan para pembisnis ekonomi yang sukses, akademis, dan para public figure lainnya yang sengaja diundang untuk memberikan pencerahan kepada para mahasiswa. Selain itu, dapat diharapkan dapat menjadi bagian dari kekuatan networking yang kelak bisa dimanfaatkan mereka sewaktu berupaya mewujudkan cita-cita setelah lulus kuliah. Yang kedua yaitu yang masih berhubungan dengan kajian nomor 4, hambatan dalam proses perubahan. Yang mana ditemukan berbagai hambatan dalam proses pembangunan yayasan ini, mulai dari dituding menjadi penyebab masalah perubahan atau pergeseran struktur bangunan rumah di samping dan di belakangnya. Yang kedua, menanggung beban finansial besar di saat kondisi keuangan belum menggembirakan, atau mereka juga dapat memilih alternatif kedua yaitu merelakan aset yayasan atau diakuisisi oleh lembaga sosial lain sehingga hal tersebut dapat memberikan tanggungan atau beban yang dialihkan secara sebagian. Tapi pada akhirnya pemilik yayasan ini mengumpulkan segenap kemampuan yang ada, menyisir berbagai kemungkinan jalan keluar berdasarkan pilihan keputusan tanpa banyak menoleh lagi ke belakang. Berniat baik, berpikir baik, dan berbuat baik. Yang terakhir, berhubungan dengan komunikasi dalam perubahan organisasi. Masalah yang timbul dalam tulisan ini yaitu, pertama, pemilik yayasan ini kebetulan belum pernah menghadapi polemik yang serius dengan orang lain, apalagi menyangkut pendekatan hak dan kewajiban perdata yang berimplikasi pada umum yuridis formal sampai melibatkan aparat penegak hukum. Kedua, suasana emosional yang kadangkala mewarnai proses dialog dan rangka mencari titik kesepahaman dengan para pihak tersebut. Yang ketiga, studi S3 yang sedang dijalani oleh pemilik yayasan ini ditargetkan selesai dalam jangka waktu 3-4 tahun, menjadi molor akibat berlarut-larutnya proses negosiasi dan kompromi yang melibatkan yayasan dengan pihak lain. Yang keempat, berhentinya program-program lulusan istana yatim, baik yang telah dianggarkan maupun yang masih dirancang. Lebih dari itu, dana yayasan yang awalnya dapat diandalkan untuk menutupi berbagai keperluan operasional, termasuk mencukupi kebutuhan dasar puluhan anak-anak yatim, mau tak mau harus dipakai untuk mengangsur uang ganti rugi yang dibebankan kepada yayasan. Akan tetapi hari demi hari pemilik yayasan ini selalu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik yayasan ini hari demi hari selalu meyakini bahwa Allah pasti menyalakan pelita di balik gelapnya situasi yang sedang dihadapi ini. Seperti halnya kelap-kelip bintang yang bertaburan di pekatnya malam. Keadaan semacam inilah yang memompakan semangat pemilik yang ada di dada untuk tetap berusaha tegar, seraya berpikir keras mencari solusi. Namun tak berselang lama dengan permohonan yang sudah disampaikan oleh pemilik secara halus
dan terbatas melalui sosial media, ternyata cukup banyak kolega yang bersimpati sekaligus menawarkan bantuannya. Lalu sedikit demi sedikit yayasan pun mulai mampu menunaikan kewajiban finansialnya. Anak-anak yatim beserta para pengurusnya bisa agak bernafas lega. Ketegangan mereka pun mulai mereda dan para pemilik sebagai pemimpin yayasan lambat laun mulai leluasa kembali menata program Istana Yatim tersebut, sekaligus menekuni tugas perkuliahan. Sekian review dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.